Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jumain. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak lupanya kita kirimkan salawat buat baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Fitria Novia Sasmitasari, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari talak dan iddah untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah fikih munakahat. Nah, saya langsung aja menjelaskan apa saja pengertian dari talak. Di talak ini saya akan menjelaskan tentang definisi, dalil yang disyariatkan talak, macam-macam talak, dan serta hukum-hukumnya talak. Definisi dari talak ini, kalau menurut bahasa itu adalah talak berarti melepas tali dan membebaskannya. Misalnya nakoh talik, yaitu unta yang terlepas tanpa diikat. Kalau menurut syara, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahzib, yaitu talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah. Definisi pertama itu lebih baik karena secara lahir dan relevansi antara makna secara etimologi dan syara. Sedangkan definisi kedua relevansinya itu jauh. Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara datang untuk menguatkannya, bukan secara spesifik atas umat ini. Jadi penduduk jahiliyah itu menggunakannya ketika melepas tanggungannya, tetapi dibatasi 3 kali. Hadis diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata, dulunya Aisyah menalak istrinya tanpa batas dan bilangan. Seseorang yang menalak istri ketika mendekati habis masa nunggu, ia kembali kemudian menalak lagi, begitu seterusnya. Kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita. Maka turunlah ayat At-tolaku marrotani, yang artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya, kemudian kembali sebelum habis masa menunggu. Andai kata wanita ditalak 1000 kali, kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali, tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka turunlah firman Allah, At-tolaku marrotani. Jadi talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua itu adalah dalil disyariatkannya talak. Jadi dalil disyariatkan talak adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Jadi ungkapan menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh itu akad nikah sebagaimana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Jadi agar kedua suami ini dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang di bawah ini naungannya, dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara suami istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Jadi tidak ada dalil menunjukkan kesuciannya daripada Allah menyebutkan akad antara suami istri ini sebagai janji yang berat. Jika hubungan antara suami istri ini begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan lagi atau direndahkan, karena segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci oleh Islam, karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya
maslahat antara pasangan suami dan daripadanya dan tidak memiliki sifat kehormatan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak tergolong kami orang yang merusak hubungan istri terhadap suaminya. Terkadang terjadi pada sebagian wanita berusaha mendapatkan suami orang lain dan menghendaki bertempat di tempatnya. Islam sangat melarang hal tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang wanita tidak boleh meminta talak saudaranya agar menuangkan bejananya dan menikmatinya. Sesungguhnya baginya apa yang ditakdirkan baginya. Seorang istri yang meminta cerai tanpa ada sebab dan tuntutan apa-apa, haram baginya mencium bau surga. Dari Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wanita mana yang minta cerai suaminya tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atasnya bau surga. Hadis riwayat Ashab As-Sunan dan dinilai hasan oleh At-Tirmizi. Yang terakhir itu adalah hukum talak. Para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum talak. Jadi pendapat lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya. Karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Jadi pernikahan itu adalah pernikahan suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat atau darurah. Misalnya suami ragu terhadap perilaku istrinya, atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri, karena Allah maha membalikkan hati manusia, membalikkan hati segala hati manusia. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak, berarti kufur terhadap ibadat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka, hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Bajrami itu berkata, hukum talak ada 5, yaitu ada kalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ilah, yaitu bersumpah tidak mencampuri istri, atau 2 utusan dari keluarga suami dan istri. Ada kalanya haram seperti talak bid'ah, yaitu, dan ada kalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah talak suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari 2 orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya. Tetapi ini tidak mutlak, karena umumnya wanita seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dengan sabdanya yang artinya wanita yang baik seperti burung gagak yang putih kedua sayap dan kedua kakinya. Hadis ini sindiran kelangkaan wujudnya al-asam, artinya putih kedua sayapnya atau kedua kakinya dan salah satunya. Yang kedua yaitu iddah beberapa kali suci, yaitu iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian. Jadi jika wanita ini masih haid, sebagaimana firman Allah yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Yaitu Abu Hanifah dalam Imam Ahmad
dalam satu riwayat berpendapat bahwa maksud kata quru itu adalah haid, dan diriwayatkan dari Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan ini diriwayatkan dari segolongan tabi'in. Berdasarkan iddah ini wanita yang tertalak 3 kali haid. Dan di antara pendukung pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Al-Qayyim itu alasan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Allah itu berpindah pada iddah wanita yang tidak haid ketika beberapa bulan. Terus yang kedua, yang dipakai dalam bahasa syara, yaitu kata al-quru dengan makna haid karena yang bermakna haid. Dari iddah ini yaitu mengetahui keabsahan rahim dari kehamilan. Terkadang dapat diketahui dengan kelahiran, dan terkadang diketahui dengan sesuatu yang mediadakannya, yaitu menstruasi atau haid, karena tidak mungkin mewujudkan wujudnya bersama kehamilan. Ketiga adalah iddah dengan beberapa bulan. Nah, jadi kondisi wafatnya suami itu barang siapa yang meninggal suaminya setelah nikah yang sahih walaupun dalam iddah dari talak raj'i, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Yang kedua yaitu adalah kondisi berpisah atau firaq. Jadi jika istrinya sudah menopause atau kecil dalam haid. Jadi iddah wanita istihadah. Jadi telah diketahui iddah wanita bersuci terus, sudah tidak menstruasi atau belum. Itu sekarang iddah wanita menstruasi itu terus artinya keluar darah atau darah terus, yang disebut dengan dalam uruf fuqaha. Jadi wanita istihadah iddahnya itu sebagai berikut. Jika wanita itu mengetahui tradisi haid atau menstruasi apakah awal bulan atau tengah atau akhir bulan, maka ia membedakan antara darah biasa dan darah lain, maka haid itu 3 kali haid. Yang kedua itu jika ia tidak mengetahui tradisinya, masa iddahnya 3 bulan. Nah, kapan iddah itu dimulai? Jadi bagi yang menggunakan hitungan bulan, dimulai dari tanggal berpisahnya atau tanggal wafat suami. Bagi yang menghitung dari al-aqra atau al-quru, itu mereka yang berpendapat al-quru itu dapat diartikan kesucian. Iddah dimulai dari suci pada saat itu terjadi perpisahan. Kan selesainya iddah. Jadi jika kita menggunakan hitungan beberapa bulan, selesai dengan selesainya masa hitungan. Jika menggunakan hitungan kandungan, selesai sebab kelahiran bayi itu terakhir apabila bayinya itu kembar banyak. Nah, jika menggunakan al-quru bagi yang mengartikan suci, jika ia menalak dalam keadaan bersuci setelah iddahnya pada saat melihat dalam menstruasi. Ketiga, dan ia tidak menalak dalam keadaan haid selesai masa iddahnya ketika ia melihat darah haid. Yang keempat, adapun pendapat quru diartikan haid dan menstruasi itu menurut pendapat yang pendapat pertama itulah iddah belum selesai sehingga wanita itu telah mandi dari haid ketiga. Bagi suami boleh kembali, dan bagi orang lain tidak halal menikahnya walaupun ia lalai tidak mandi bertahun-tahun. Jadi pendapat ini diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin, segolongan sahabat dan tabi'in. Jadi Ibnu Al-Qayyim ini menjelaskan tentang keunggulan pendapat-pendapat ini. Yang kedua adalah iddah selesai dengan terputusnya darah. Jadi karena Allah telah berfirman, hendaklah mereka menunggu diri mereka 3 kali suci atau haid. Sebagai dalil wajibnya mandi, wajibnya sholat, wajibnya berpuasa, dan keabsahan ini, jika habis hukum iddah, maka tidak ada hubungan saling mewarisi, tidak ada nafkah, tidak ada zihar, tidak ada li'an atau menuduh tuduhan zina, tidak ada ilah, yaitu sumpah tidak berhubungan, tidak jatuh talak, dan halal bagi suami lain. Adapun jika dia gugur seluruh
hukum dan masih ada dalam iddah, itu saja berarti ini pemisahan antara hubungan seksual. Wanita beriddah talaba'in. Jadi kalau menurut fuqaha itu adalah menurut ulama Hanabilah, Zahiriyah, Ishaq dan Abu Saur ini berpendapat bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil, bahwa alasan mereka nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hal rujuk bagi suami. Sedangkan dalam talabain, suami ini tidak punya hak rujuk oleh karenanya tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya yang ketiga kalinya. Yang kedua adalah ulama Hanabilah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut beriddah karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya. Istri hanya berhak untuk tempat tinggal saja dan dia tidak berhak nafkah. Terus wanita beriddah karena wafatnya suami. Jadi kalau menurut fuqaha itu berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggalnya wanita beriddah, seperti perbedaan mereka terhadap wanita yang terputus. Jadi ulama Hanifah ini berpendapat tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal baginya. Jadi tidak ada alasan kewajiban tersebut pada suami karena pernikahannya telah selesai sebab kematian dan tidak ada kewajiban atas waris karena iddah merupakan bagian dari pengaruh akad nikah. Jadi mereka tidak masuk bagian ini. Sedangkan menurut ulama Malikiyah itu berpendapat tidak ada nafkah baginya. Jadi tetapi ia berhak mendapat tempat tinggal secara mutlak. Sedangkan ulama Syafi'ah meriwayatkan dari mereka 3 pendapat, yaitu tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah tetapi mendapat tempat tinggal. Wanita beriddah atau berkabung. Jadi wanita beriddah karena wafatnya suami ini wajib berkabung atas kematiannya selama 4 bulan 10 hari. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu iddah. Jadi iddah itu adalah masa menunggu. Saya akan menjelaskan apa saja itu bagian dari iddah. Kalau menurut bahasa, iddah itu adalah al-ud atau al-isha, yang berarti bilangan atau hitungan. Kalau menurut silah fuqaha, iddah itu adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Jadi iddah sudah dikenal pada sejak zaman jahiliyah dan hampir saja mereka tidak pernah meninggalkannya. Tatkala dengan datangnya Islam, ditetapkan Islam karena maslahat. Jadi iddah ini di antara kekusukan kaum wanita. Di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki yang juga memiliki masa tunggu. Tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai. Jadi Islam termasuk di antara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Yang kedua adalah hukum talak. Jadi hukum iddah wajib pada dasarnya itu Al-Quran sebagai firman Allah yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasa qura'in. Jadi wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Jadi Azama Syari ini berkata ayat ini tuh berbentuk kalimat berita dalam makna tuh perintah. Jadi asal perkataan tuh hendaklah wanita-wanita itu menunggu mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita. Yang kedua itu sunnah. Sunnah sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Makam. Dan sabda Nabi kepada wanita yang terkhuluk, dan hendaklah engkau beriddah sekali haid. Jadi sebagaimana pada bab khuluk dan hadis
hadis yang lain. Yang terakhir yaitu ijma. Umat Islam sepakat wajibnya iddah sejak zaman masa Rasulullah SAW sampai zaman sekarang. Apa sih yang mewajibkan kita iddah? Jadi yang mewajibkan iddah itu ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisah. Bahasa lainnya itu adalah firaq. Jadi jika sang suami ini meninggal dunia sekalipun belum bercampur atau di tengah-tengah iddah talak raj'i, sang istri ini harus beriddah karena wafatnya suami. Jika sang istri ini berpisah karena talak atau karena kuluk atau fasak dan telah dicampuri, maka istri harus beriddah. Dalam kitab Al-Mughni itu juga menjelaskan bahwa iddah wanita ziniyah dari suami zumi dan muslim. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu jika mereka tidak seagama maka tidak wajib beriddah karena mereka tidak beraduensi dengan cabang-cabang agama. Ada 3 macam iddah itu. Yang pertama melahirkan kandungan, beberapa kali suci, dan beberapa bulan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang salah atau perkataan dalam pembahasan saya tadi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.